Puji Tuhan. Iya, siapa di antara kita semua yang hadir malam hari ini ingin diubahkan oleh Tuhan? Belum semua ya. Mau diubahkan oleh Tuhan malam hari ini? Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya berbagi apa yang Tuhan sudah taruh di dalam saya pribadi. Juga ini berhubungan tentang kita terus belajar untuk berjumpa dengan Tuhan, dan ada hubungannya juga dengan doa yang seringkali disampaikan oleh Bapak Gembala supaya kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang senantiasa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada perkara atau hal lain selain doa yang kita harus bangun, karena bicara tentang doa adalah bicara tentang hubungan secara personal. Saya dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga bagaimana dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa, ketika kita berdoa, saya yakin percaya bahwa terlepas dari setiap kerinduan kita dan keperluan kita, Tuhan itu juga memiliki satu kerinduan yang lebih besar dari kerinduan kita semua untuk memulihkan kita. Mari, saya tidak mau berpanjang lebar, tapi langsung saja kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19, ayatnya kita baca mulai ayatnya yang ke-3. Oke, saya baca. Lukas 19 ayat yang ke-3, tapi tidak saya baca semua, saya ambil secara singkat saja. Nanti ayat ketiga dan juga ayat yang keempat juga saya ambil di ayat keempat secara singkat saja. Saya akan baca mulai. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Hanya sampai di situ saja. Dan ayat yang keempat saya baca, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dan tahu cerita ini sejak dari sekolah minggu, dan kita juga pasti hafal kisah ini. Tapi kalau coba kita merenungkan kembali firman Allah ini, apa yang Tuhan mau taruh malam hari ini supaya kita mau merenungkan? Saya hanya mau katakan lewat apa yang saya bagi dan saya ambil dari Lukas 19, dan kita belajar bagaimana seorang Sakius. Bapak Ibu Saudara juga pasti tahu bahwa Sakius ini latar belakangnya, bahwa profilnya, track recordnya tidak baik. Dia pemungut cukai, dia tidak pribadi yang tidak memiliki integritas, bahkan di hadapan orang-orang Yahudi dia dikatakan sebagai pengkhianat karena dia adalah saya katakan dia pejabatnya orang Romawi sebagai pemungut pajak. Tidak hanya sampai di situ, dia memperlakukan orang-orang yang saya boleh katakan sebangsanya, sesukunya, itu benar-benar keterlaluan sekali. Ini sebagai seorang sedikit tentang Sakius. Tapi satu hal yang menarik Bapak Ibu, ketika kita membaca tadi dari ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara. Ada apa sebenarnya Sakius begitu inginnya? Ada satu saya boleh katakan curiosity dari seorang Sakius, rasa ingin tahu yang besar siapa Yesus itu. Dan yang kedua, ada satu upaya, ada satu usaha, ada satu effort, ada satu harga yang harus dia bayar, yaitu dari seorang Sakius, sehingga dia berlari dan memanjat. Dia cari pohon untuk memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sebenarnya kalau mau dilihat, kenapa enggak yang lalu-lalu saja? Sakius ini sebenarnya tahu kalau ingin penasaran siapa Yesus, karena Yesus sudah melakukan satu mujizat, sudah menolong Bartimeus, seorang pengemis yang buta, yang menolong, dan ia penasaran siapa sih dia tuh sebenarnya. Dari rasa ingin tahu dan upaya Sakius, dia ingin bertemu Yesus. Ini yang saya mau katakan, membawa perubahan hidup seorang Sakius.
ketika kita berjumpa dengan Tuhan, saya yakin ketika kita bersekutu dengan Tuhan, saya yakin ketika kita seringkali ada juga pujian berhadapan muka dengan muka, kita menikmati hadirat Allah. Saya yakin Tuhan mau menyatakan sesuatu dan memulihkan hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kenapa saya katakan ini juga Sakius dari rasa ingin tahu dan upaya yang begitu besar ingin bertemu Yesus, sehingga itu membawa perubahan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang doa, ada satu hubungan yang kita bangun, ini secara personal. Berbicara tentang doa, ini bagaimana satu hubungan yang hangat antara yang menciptakan dan yang diciptakan, antara Tuhan dengan manusia. Dalam sebuah doa, saya yakin ada satu percakapan, di situ juga ada satu pujian, di situ juga ada satu waktu di mana kita mau mendengar, baik kita yang berbicara kepada Allah dan kita juga dibuat peka bagaimana kita mendengar suara Allah dan bagaimana kita juga merenungkan firman Allah, bagaimana Allah itu mau berkata-kata kepada saya dan saudara. Saya yakin perubahan yang dialami oleh seorang Sakius karena ada satu hati yang terbuka. Karena ada satu hati yang rela dan mau dibentuk oleh Tuhan. Dan itu gunanya kenapa kita membangun hubungan begitu indah dengan Tuhan. Mari kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 13 dan 14. Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Sampai di situ dulu. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan ini juga dialami oleh seorang Sakius ketika dia berusaha mencari, dia berlari dan mencari ada sebuah atau sebatang atau pohon apapun yang kira-kira bisa membantu dia untuk dia boleh posisinya lebih tinggi dari kerumunan banyak orang karena posisi dia seorang Sakius adalah pendek. Bapak Ibu Saudara, lihat, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan lihat kerinduan Tuhan. Dan lihat pernyataan Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Ketika yang dicipta dan yang mencipta itu bertemu. Satu momen, di mana ada satu pertemuan secara ilahi, pertemuan secara spiritual antara yang dicipta dan yang mencipta. Sehingga tidak jarang kita sebut ada insight yang kita terima. Ada satu pencerahan yang kita terima. Ada satu peneguhan yang kita terima. Tuhan bicara apa ya sama saya? Tuhan mau ajarkan apa ya sama saya? Tuhan mau tegur apa terhadap saya? Apa yang selama ini saya lakukan. Tapi lihat kembali kepada Sakius, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita melihat bagaimana Sakius ketika dia berupaya, Bapak Ibu Saudara, untuk ingin tahu dan ingin melihat Yesus. Bagaimana responnya? Kita kembali kepada Lukas tadi, 19. Saya baca ayatnya yang kelima. Lukas 19 ayat kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lihat dampaknya, ayat 7 kita tahu juga kisah ini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu Saudara,
Lihat bagaimana ketika Yesus merespon satu upaya, Yesus merespon satu kerinduan, Yesus merespon rasa lapar dan haus. Dan Yesus berkata, Sakius turun, sebab hari ini aku harus numpang di rumahmu. Betapa sukacitanya, betapa bahagianya, betapa leganya ketika kita berdoa dan kita memanggil Tuhan dan Tuhan menyaut. Ketika kita berseru dan kita bersekutu menikmati hadirat Tuhan dan kita merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Tahukah kita, masih ingatkah kita bahwa kita adalah tempat kediaman Tuhan. Dan Tuhan selalu rindu untuk selalu ada di dalam hidup saya dan saudara. Tapi seberapa banyak mungkin sebaliknya, kita tidak ingin rindu, kita tidak ingin lihat Tuhan, kita tidak ingin berjumpa dengan Tuhan, bahkan menutup diri kita untuk mendengar suara Tuhan, untuk menerima Tuhan di dalam rumah saya dan saudara. Perjumpaan dengan Tuhan itu membawa perubahan. Yang percaya katakan amin. Perjumpaan dengan Tuhan itu membawa perubahan. Persekutuan dengan Tuhan itu membawa perubahan. Mungkin saya juga pernah cerita bagaimana Tuhan merubah hidup saya. Ada pujian lama juga, ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Yang Tuhan mau kehendaki supaya Tuhan taruh di dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi tahun ini kita outreach. Masih ada banyak mungkin kekosongan, masih ada banyak yang perlu dibenahi supaya kita menjadi contoh yang baik. Saya pribadi, kita semuanya. Makanya kita harus rendah hati, Tuhan ubah hidupku supaya aku menjadi contoh. Supaya aku menjadi model yang baik, baik perbuatan, perkataan. Apapun yang bisa dilihat dan nampak oleh banyak orang. Tanpa aku harus bawa mimbar, tanpa aku harus bawa Alkitab. Tetapi orang bisa melihat hidupku dan orang boleh tertarik tentang Yesus. Lihat perubahan seorang Sakius. Dia yang tadinya begitu, saya boleh katakan dia tidak memiliki integritas. Dia jahat. Lihat ada perubahan hati. Dia menjadi murah hati. Dia menjadi baik. Apa yang dia katakan? Dia berjanji, Sakius janji untuk memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin dan mengembalikannya 4 kali lipat dari apa yang telah ia peras. Dia sadar, dia bertobat. Ini ada perubahan karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua ada perubahan perilaku. Dari serakah, dia udah mendapatkan semuanya, tapi dia masih gak pernah puas. Dia kejar lagi. Dia perlakukan orang lain semena-mena. Yang jahat jadi bisa berhati baik dan peduli terhadap orang lain. Bapak ibu saudara, saya hanya berpesan, biarlah kita sebagai gereja Tuhan, bahkan gereja Elohim, menjadi gereja yang murah hati. Kalau kita menjadi gereja yang murah hati, menjadi gereja yang ramah, saya yakin orang-orang akan datang mencari tempat ini, saya dan saudara. Tapi kalau sebaliknya, saya gak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita menjadi gereja yang murah hati, gereja yang benar-benar welcome, seperti Yesus juga menyambut, gak peduli dulu Sakius kayak orang apa. Begitu juga Sakius menyambut Yesus ke rumahnya. Sehingga ada terobosan yang terjadi, ada perubahan, dan itu dikerjakan hanya oleh Tuhan. Bukan oleh kemampuan atau mungkin niat hati seorang Sakius. Perubahan hubungan juga dengan Tuhan. Yang tadinya gak punya hubungan yang baik Sakius dengan Tuhan, tentunya karena gak kenal. Bagaimana punya hubungan? Gak kenal. Saya ingin tahu orang apakah Yesus itu. Dia gak kenal. Dia hanya dengar-dengar saja. Oh, dia pernah melakukan mujizat. Oh, dia pernah bantu orang. Dia pernah tolong orang. Tapi lihat, ada perubahan hati. Ada perubahan perilaku. Dari orang yang jahat, dari yang serakah, menjadi berhati baik. Ada kindness yang muncul dari seorang
Sakius. Kita tidak hanya berbicara Sakius, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami satu perubahan. Selain Sakius, siapa lagi kira-kira? Paulus. Siapa lagi kira-kira? Nathanael. Nathanael seorang yang skeptis dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu dalam Yohanes pasal 1 kalau nggak salah ayat 45 dan seterusnya. Dia ragu dia. Apa ya Yesus itu Mesias? Tapi lihat ada perubahan ya, dan ini adalah menjadi salah satu murid Yesus. Nathanael. Bahkan kita lihat Petrus, seorang yang memiliki kepribadian yang keras dan impulsif. Dia bertindak, dia ngomong dulu baru mikir ya. Jadi ini yang kita lihat dari bagaimana seorang atau perilaku Petrus. Tapi lihat, dia berubah menjadi salah satu pemimpin gereja yang penting dan berdedikasi untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus. Karena apa? Perjumpaan pribadi, yaitu seorang pribadi Petrus dengan Yesus. Ada banyak perubahan-perubahan ini juga menunjukkan bahwa Yesus memiliki kekuatan untuk mengubah hidup orang-orang yang bertemu dengannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini pastikan kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah adalah Maha Hadir. Tidak hanya di jam doa, di Kamis malam ini, dimanapun, di rumah, di tempat Bapak Ibu Saudara bekerja, di kantor, kita bangun usaha, kita bersosialisasi, kita punya kenalan. Tetaplah terhubung dengan Tuhan. Tetaplah terhubung dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu masih menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita. Jangan kaget dan jangan heran, ada banyak orang sudah ke gereja, pulang doa, kata-katanya masih pedas. Sikap, perilaku, bahkan perkataan masih menghakimi, melukai. Tapi biarlah kita tetap mendoakan mereka. Jangan terus berbalik untuk menyerang. Mari semua, bahkan kita sebagai pribadi lepas pribadi, sebagai suamikah, sebagai istrikah, sebagai pemimpinkah, kita mau belajar seperti Yesus. Saya teringat ketika Yesus juga mendapati seorang wanita yang berbuat zina. Seberapa banyak kita juga melihat mungkin ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita dapati dengan mata jasmani kita. Dan kita terlalu cepat untuk menghakimi orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat salah. Mungkin kalau kita ada di tengah-tengah seorang wanita yang berbuat zina, kita akan pasti nanya, kamu berbuat sama siapa aja? Ngapain kamu berbuat? Berapa kali kamu berbuat? Kamu tahu gak itu dosa? Kamu jadi wanita apa? Wah, banyak sekali akan perkataan-perkataan seperti itu. Kenapa kamu? Kenapa? Bikin malu aja kamu ini segala macam. Tapi Yesus bilang apa? Adakah orang-orang yang melempari kamu? Si wanita bilang, apakah ada? Baik kalau nggak ada, aku pun tidak melempari kamu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Singkat. Tapi itu membuat seorang wanita yang berbuat salah hancur. Dan dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dan dia mendapat satu pengampunan. Gereja yang seperti inilah yang Tuhan mau lihat. Kita mau belajar seperti Yesus. Kalau kita mau menjangkau jiwa-jiwa, kita harus siap welcome. Apapun kondisinya jiwa-jiwa itu datang ke kita. Orang susahkah? Orang sakitkah? Kita harus siap menyambut mereka. Amin. Mungkin wah orang ini bakal membebani gereja. Kita sambut aja mereka. Wah ini pasti akan merugikan ini. Sudah. Wah itu orang gila. Jangan. Awas dia pencuri. Boleh diawasin. Tapi mari kita bawa hatinya Tuhan. Kita bawa kelemah lembutannya Tuhan. Kita sambut mereka. Kita bebat mereka. Kita ajarin mereka. Bukan kita hakimin mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sakius mengalami perubahan karena berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin malam hari Bapak Ibu juga berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan taruh sesuatu di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Supaya kita juga diubahkan oleh Tuhan. Nggak ada yang sempurna. Kita terus masih diproses, kita masih terus belajar. Kami semua hamba-hamba Tuhan. Mari, kami juga belajar. Kita juga dalam waktu dan prosesnya Tuhan. Mau diubahkan oleh Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu contoh juga. Satu pribadi sudah bertemu dengan Tuhan. Nggak cuman bertemu. Tuhan kemana, Yesus kemana, juga ngikut. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak membiarkan hidupnya seperti apa yang Tuhan mau. Tapi dia menolak dan dia tidak mengalami satu perubahan. Siapa kira-kira salah satu murid Tuhan? Yudas. Saya percaya dan saya yakin kita tidak mau mencontoh dengan satu pribadi ini, yaitu Yudas. Yudas menunjukkan bahwa bertemu Yesus tidak secara otomatis membuat seseorang mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup itu memerlukan kerelaan. Sekali lagi saya sampaikan. Perubahan hidup itu memerlukan kerelaan untuk berubah, iman yang kuat, dan komitmen untuk mengikuti ajaran Yesus. Petrus diubahkan, Saulus diubahkan menjadi Paulus, Musa juga kalau dalam perjanjian lama mengalami banyak perubahan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita datang kepada Tuhan. Biarlah dengan hati yang terbuka, Tuhan, ubah kami, ubah aku Tuhan.